Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Ratna Irawati dan Bapak Muhammad Muslim dari Bui Lebah, buat lebih baik. Pada sore hari ini kita akan membahas, jadi kalau reinkarnasi itu dalam kamus Wikipedia itu adalah sebuah kepercayaan bahwa seseorang setelah mati secara fisiknya akan terlahir kembali di kehidupan yang baru dalam bentuk yang bermacam-macam, bisa dalam bentuk seperti manusia kembali atau dalam bentuk hewan atau dalam bentuk entitas-entitas lainnya, dan semua itu tergantung karma. Dan pada sore hari ini kita akan coba bahas bersama-sama dengan versi Bui Lebah. Selamat sore Pak Muslim. Selamat sore Bu Ana. Iya, ini ada gelas kosong ini, kok apa ya Pak? Harusnya kan kalau diminum ini gelasnya ada isinya Pak, kok ini kosong? Rupanya Pak Muslim sedang menyiapkan peralatan untuk sulap atau gimana ini? Iya, ini sekedar alat peraga aja. Sebenarnya yang ada tehnya, ada susunya, ada kopinya, malah lebih bagus. Oh gitu. Ini kita ingin membahas reinkarnasi ya Pak ya? Iya. Monggo silahkan dijelaskan menurut Bui Lebah bagaimana ini Pak? Ya, Assalamualaikum, rahayu, salam kerahmatan untuk diriku, dirimu, diri ini, diri itu, diri yang lain. Amin. Terdekatnya hingga terjauhnya, terjelasnya hingga tersamarnya, hingga tidak kelihatannya. Amin. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, mikrokosmos, makrokosmos. Ya. Salam. Mohon maaf, pemirsa tidak usah kaget ya. Karena jiwa reinkarnasi itu menyangkut diri sendiri hingga sampai terjauhnya. Ya. Dengan meja ini, dengan kamera. Iya. Semakin jauh, semua sampai terjauh sampai ke galaksi. Itu aja di buku yang saya baca itu bisa 2 miliar lebih galaksi yang masih terhitung, yang tidak terhitung. Bagaimana dengan yang tidak tampak dan ini kaitannya sama reinkarnasi itu bisa seluas itu. Oh ya. Terdalamnya, terjauhnya, terluarnya, termasuk melibatkan yang mati dan yang hidup. Termasuk entitas-entitas lain yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya. Muluk ya. Karena dulu saya sampai gila Bu Ana. Seakan-akan gila. Ya kan? Saya dikira kejinan, dikira kesurupan, dikira stres. Kejinan itu kemasukan jin. Kemasukan setan. Gila. Gila, baik gila diri. Karena psikologi atau karena kedokteran jiwa dari aspek medis jiwa atau dari aspek software psikologinya jiwanya. Berat sekali membahas reinkarnasi ini, tapi tentu kita ini perkenalan aja. Kita buka kulitnya sedikit. Ya, ibarat orang wujud kartu itu kita buka satu dulu gitu. Jenengan mulai buka ya kan? Nah, sebagai umpannya jenengan sama saya tinggal ngikuti aja. Kita setelah dibuka baru permainan dimulai. Ini baru buka kartu untuk membuka. Jadi reinkarnasi itu ada beberapa versi ya. Di antaranya yang umum yang jenengan bacakan itu tadi, baik di Wikipedia, KBBI, kemudian AI. Kalau tidak salah yang jenengan baca tadi AI. Gabungan Pak, Wikimedia sama AI. Sudah gabungan ya? Gabungan. Saya akan jelaskan, tepatnya sharing pemirsa. Pengertian jiwa itu apa dulu ya? Karena sudah keliling berbagai macam disiplin ilmu, berbagai orang, saya belum menemukan kata sepakat apa itu jiwa. Ini kita batasi dulu, tidak bermaksud mengerdilkan, meminimkan, mengecilkan pemirsa, bukan. Kalau mau dikupas lebih lama, kartunya dibuka lagi, dibuka lagi, kita terbuka untuk semua. Maksudnya itu. Saya coba kartu yang jenengan buka awal ini, saya jelaskan ini dulu. Ya. Karena jiwa reinkarnasi itu menyangkut jiwa, menyangkut arwah, menyangkut roh. Nah ini saya jelaskan sedikit tepatnya sharing ya. Manusia itu mempunyai 2 roh. Terlepas ada yang bilang 9, ada yang nggak punya roh, yang punya kesadaran dan sebagainya. Definisinya banyak sekali pemirsa.
Kita mulai satu dulu ya. Begitu banyak definisi tentang jiwa dari berbagai macam golongan, agama, budaya, paham. Sesuai dengan kembali kepada definisi reinkarnasi. Ini kita batasi dengan bagaimana jiwa itu versi Bui Lebah. Tentu tidak menutup kemungkinan pemirsa tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing. Ini sebagai contoh parameter atau indikator yang sederhana penganalogannya. Jadi jiwa itu di versi Bui Lebah ini sel telur sama sel sperma bertemu, kemudian berkembang dari 1, kemudian menjadi 2, 4, 16, dan seterusnya sampai pada manusia dewasa itu ada lebih kurang 50.000 triliun. Lebih kurang. Ada beberapa buku yang saya baca. Lebih kurangnya gitulah, karena nggak pernah dihitung soalnya ya kalau kita. Nah, ketika berkembang, sel telur dan sel sperma itu akan berkembang terus menjadi janin. Ini indikasi bahwa pada pertemuan sel telur dan sperma itu ada jasmani yang berkembang. Ini indikasi adanya roh jasmani calon janin. Andai tidak berkembang, maka tidak akan membesar. Di pertumbuhan dari tangan, mata, telinga, hidung, dan organ-organ dalam yang lainnya, termasuk itu akan berkembang pada pertambahan usianya. Itu indikasi bahwa ada roh jasmani. Sekitar 4 bulan ditiupkanlah roh yang kedua, namanya roh rohani. Sehingga saat itu ada 2 roh. Terlepas pendapat yang lain yang macam-macam, kita kesampingkan dulu. Kalau nanti mau didiskusikan lebih lanjut, kita bisa sharing bersama. Ketika roh rohani ini masuk, orang menyebutnya nyawa. Ketika roh rohani ini keluar, orang menyebutnya sukma. Dan ketika roh rohani ini keluar, atau roh jasmaninya meninggal, terpaksa ini keluar, orang menyebutnya arwah. Jadi nyawa, sukma, dan arwah itu sejatinya itu barangnya sama, bendanya sama. Lalu jiwa di mana? Ini kalau jenengan buka kamus, rohani, jiwa, arwah, dan lain-lain batin, itu sama semua. Ketika dibalik, yang lain mengikuti. Ini yang sulit-sulit ditemukan dalam posisi jiwa itu apa. Termasuk dari kalangan para ahli jiwa ilmiah, baik psikiater maupun psikolog. Tidak ada kata sepakat. Di pencarian saya, jiwa itu semacam ini. Jadi, ini ya diisikanlah oleh leluhur senior, kedua orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Dimasukkanlah kebaikan-kebaikan. Simbolnya putih. Kemudian dimasukkanlah kemudian urusan-urusan keduniaan. Nah, bisa jadi yang nyangkut kemarahan, unsur marahnya. Yang ini unsur percintaan. Yang ini unsur budaya. Ini unsur kesedihan. Yang hal-hal peristiwa yang aneka macam bentuk. Ini banyak sekali aneka macamnya. Tergantung lingkungannya, agamanya, budayanya, profesinya, perjalanan jauh dekatnya. Ini akan menghasilkan isian-isian amalia. Inilah yang disebut jiwa. Sehingga jiwa itu adalah isinya roh rohani. Ketika orang itu pasti ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kotor, ada yang getir, ada yang bening, ada yang benar, ada yang salah. Wujudnya banyak sekali. Positif negatif ya Pak. Reinkarnasi versi kamus ini meninggal posisi hitam. Misalkan posisi hitam. Kemudian di alamnya arwah ini dia mengalami perbaikan. Dari hitam kemudian didoakan menjadi lebih bening, amal-amal dulu yang dilakukan diamalkan lagi sama orang mengalir, nambah, walaupun ini sudah bentuk arwah. Oke, jadi masih bisa ya Pak? Masih bisa. Iya. Ya. Akhirnya ketika ini diisikan putih, walaupun oleh orang lain ya Pak? Walaupun oleh orang lain, anaknya, saudaranya, amal perbuatannya, perbuatan baik yang mengalirnya.
perbandingannya hitamnya, kalau yang warnanya sama putihnya, lama-lama banyak putihnya. Terbarui jiwanya, yang bening, bersih, suci, dan tambahan amal. Inilah sebetulnya reinkarnasi. Tentu versi saya, versi Bui Lebah. Di universal pun sebetulnya berlaku hukum ini, tapi kita kan tidak akan merubah pendapat orang, keyakinan orang, kepercayaan monggo. Bahkan ada yang bilang roh manusia tidak memiliki roh, ada kok. Yang ada kesadaran, boleh. Sering pemirsa. Iya, berarti kalau versi Bui Lebah itu untuk reinkarnasi itu tidak harus dilahirkan kembali di alam yang lain, tapi bisa juga mengalami reinkarnasi alamnya dia saat itu ya. Itu bisa. Kita sekarang mau reinkarnasi. Jangan lakukan kejelekan, jangan lakukan dosa, jangan lakukan kegiatan kenegatifan. Tanda kalau kita kurangi, yang positifnya kita tambah. Berarti manusia itu sebetulnya bisa melakukan reinkarnasi atau lahir kembali dari dirinya yang mungkin kurang baik menjadi diri yang lebih baik. Itu reinkarnasi. Reinkarnasi versi Bui Lebah. Karena apa? Jiwa yang terisikan kebaikan-kebaikan ini ibaratnya nanti jadi putih. Mana putih itu sebetulnya filosofi baik. Baik itu bukan hanya putih, alam itu aneka warna. Maknanya yang baik, yang hanya, yang manfaat, yang sehat, yang tambah nilai-nilai kerahmatan yang lain. Ini reinkarnasi versi Bui Lebah. Versi Bui Lebah. Jadi dilakukan sebelum mati, jangan tunggu mati. Bagi teman-teman saudara-saudara yang punya kinasat tidak apa, filosofinya nanti begini, ketika kita mereka mati jadi singa, simbol dari yang alat lain jelek begitu, ya kan? Kemudian berubah menjadi sapi, dari sapi berubah menjadi kambing, kambing berarti menjadi ayam, menjadi kelinci, yang intinya nanti menjadi makhluk yang perbuatannya menjadi lebih baik daripada singa yang memasapannya. Ini filosofi. Penggambaran perubahan bentuk dari hewan, pohon, dan benda yang dari jelek ke baik itu filosofi reinkarnasi. Filosofi reinkarnasi. Implementasi dalam hidup apa? Ketika orang melakukan kesalahan dia bertobat. Kalau di agama Islam namanya taubatan nasuha. Memunculkan putih. Yang hitam ini bisa jadi putih. Orang hajinya diterima, umroh diterima, mabrur gitu ya. Mabrur. Itu reinkarnasi. Salah, minta maaf itu minta maaf. Kemarin saya telah berbuat dan begini. Mohon maaf ya. Ini jenengan kasihan itu. Itu reinkarnasi, menambah amalia positif untuk atas kenegatifan amalia yang sebelumnya dilakukan. Kebodohan dirubah jadi kepintaran itu reinkarnasi. Sakit jadi sehat reinkarnasi. Bingung karena sendirian duduk kesalahan apa beli guna tanah itu juga. Kemudian menjadi bahagia, tenang, damai, sejahtera, makmur. Itu reinkarnasi. Jadi versi Bui Lebah reinkarnasi seperti ini. Bisa direinkarnasi berulang-ulang selama hidup sehingga mati sudah posisi bersih, posisi putih, posisi filosofinya. Itu kira-kira. Jadi para pemirsa, menyikapi istilah reinkarnasi, mungkin untuk Bui Lebah itu memandangnya lebih holistik ya, artinya kita tidak terpaku pada satu definisi tertentu, kepercayaan tertentu, definisi tertentu. Ini salah satu definisi di antara kartu yang dibuka pertama. Jadi kalau kami menyikapi reinkarnasi itu tidak harus terjadi pada saat kita sudah mati lalu kita dihidupkan kembali, tapi pada saat kita hidup pun itu kita bisa reinkarnasi. Kenapa bisa begitu? Karena reinkarnasi bagi kami itu adalah perbaikan atau lahir kembali dari hari yang sebelumnya dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi, yang lebih sempurna, yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih-lebih yang lainnya. Jadi untuk teman-teman, para pemirsa channel Bui Lebah, marilah kita bereinkarnasi setiap harinya. Kalau bisa. Diusahakan bisa ya. Bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa. Betul.
Tapi artinya bahwa kita harus mengupayakan perbaikan atas diri kita sendiri. Jadi kita harus ada waktu ya untuk muhasabah atau merenungi apa saja yang sudah kita lakukan, adakah di situ kekeliruan, kekurangan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mereinkarnasi diri kita sendiri entah besok, entah lusa atau minggu depan dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi. Tuhan mengijabah, Tuhan iya, mengijabah. Amin, Mudah-mudahan. amin. Jadi begitu untuk materi sore hari ini, singkat saja karena ini masih pembuka untuk materi reinkarnasi. Untuk selanjutnya akan kita kupas lebih dalam di materi reinkarnasi yang selanjutnya. Saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim dari Bui Lebah buat lebih-lebih baik. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.